sebelum meninggal diuji dulu. Wala nabluwannakum bisai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa basiris sabirin. Kita diuji dulu untuk menuju ke mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Hayang di sisi Allah kan orang yang menghapus Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi, berdoa terus ya kepada jenazah supaya diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah, kan begitu. Tapi untuk menuju kita ke sana ternyata diuji dulu. Nah, ujian inilah, ujian itu sebagai cobaan dan hanya kepada kamilah. Mau dijelaskan lagi, ujian apapun hanya kepada Allah kita kembali ya. Nah, kalau melihat seperti ini Bu, tanpa disadari kita ini hidup punya masalah tidak ya? Wajah-wajah bermasalah. Ya, hidup bermasalah karena begitu lahir juga bayi yang lahir itu seri atau nangis. Kenapa menangis? Ada masalah. Kenapa Bu ayah itu seri lahir? Kabarnya dokter dia lupa pikirnya lahir seri. Nah Bu, dalam kandungan bayi atau janin itu lewat ibunya bernafas, minum, makan, semua lewat ibunya, plasenta ya. Begitu lahir kan harus sendiri menghirup, makanya paru-parunya di situ mulai berfungsi. Terus kena demam nyari kan, ya Bu, insting nariza menyusui. Itulah awal perjuangan. Jadi kalau ada teori di psikologi itu dikatakan ya kalau itu adalah stres pertama dalam kehidupan gitu ya. Biasa bergantung ya Ibu nak, Aina harus mulai mandiri ya. Next lagi. Ayat berikutnya juga ini sama ya. Ini adalah bahwa kita yakin, Ibu yakin bahwa kiamat ada, surga neraka ada, tidak harus yakin dulu Bu. Karena sekarang sepertinya ya, kalau kita lihat fenomenanya banyak orang-orang yang sudah anu yakin Bu. Jangan begini kayak atas fokus saya anu laporan gitu ya. Nah, jadi dia tidak meyakini ya. Nah, kriterianya dari perilaku sikapnya Bu. Zaman kesini banyak hal-hal yang membuat Ibu kaget enggak Bu? Coba, suicide atau bunuh diri terjadi di mana-mana tidak Bu? Dari mulai anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Old age juga Bu, lansia juga ada. Yang terakhir itu apa Bu? Yang sekeluarga itu ya, di apartemen Italia ya. Nah, coba kebayangkan ya, yang seperti itu. Tapi tatkala Ibu berpikir kenapa orang bisa memutuskan suicide, bunuh diri, pasti kita berpikir kita beriman gitu kan. Nah, hasil mengingat kita pasti berpikir begitu. Nah Bu, oke, kita berpikir seperti itu menilainya. Tapi tahu tidak, bunuh diri tidak ujug-ujug ya, tidak ujug-ujug. Ada tipikal-tipikal tertentu yang memungkinkan bisa untuk bunuh diri walaupun dia ngaji, walaupun dia rajin, terlihat religiusnya ya orang kita tinggal ritualnya, namanya kan ada banyak ya. Nah, saya juga menangani nih kasus ini dari sejak waktu ceramah ke Ibu di sini, saya tunggu kan udah ceritanya waktu itu. Nah, setahun kemudian kan mau dua anak SD yang mau masuk ke SMP waktu itu dia SD, datang ke saya masih pakai perban tuh, anak perempuan. Ya. Dia tuh udah menstruasi sudah dari. Nah, kenapa datang ke saya? Karena kata dokter ini harus ditangani. Jadi dia ngerti dia punya di bumi nyari rana. Ya itulah kodarulah, ayah ibunya pulang, tos ngadol ya Bu, ke rumah sakit, tak cuma tosna, belum meninggal ya. Toksok bilang malaikat, artinya orangnya meninggal tenang. Tapi kenapa anak bisa seperti itu? Ya, Pak, dia tidak beriman atau bagaimana gitu ya? Nah ini jiwa, jangan abaikan jiwa. Kita punya anak, dan sekarang Ibu generasi cucu saya ini generasi Gen Alpha, anak-anak yang kelahiran 2011 sampai nanti 2025 itu generasi Gen Alpha, lebih canggih, lebih palalinter, lebih sejahtera itu. Tapi cenderung melanggar norma kalau aturannya tidak dipahami ya. Apalagi kalau ibu bapak sibuk. Nah, yang saya tangani yang kasus anak SD itu Bu, ternyata hanya dibully. Dia dibully oleh teman-temannya
mungkin tidak ada tempat untuk curhat, ibunya sibuk, ayahnya juga sibuk, yang penting kamu sekolah aja. Nah, Bu, akhirnya orang yang bunuh diri itu gini Bu, siga di dia tembok bagi kemananya jalanan, itu Bu, jiwanya itu. Jadi kalau ada anak atau kikiwai mau maut, nah kalau kan ada kalimat-kalimat seperti itu jangan diabaikan, karena bisa Bu. Jadi itu banyak sekali Bu yang datang ke saya itu kasus cutting tahu nggak Bu? Anu di Gorontalo itu kan banyak sekali, itu di medsos saya komunitasnya. Saya tuh waktu itu anak SMP, kok yang mau Bu, dia ingin menikah. Karena apa? Dia anak bungsu, dia juga sering dibandingkan ibu bapaknya sangat sibuk, difasilitasi di sekolah paling mahal, lebat nak sekolah itu seakan saya punya. Tapi dia tidak bahagia, bahkan ingin mati. Nah waktu saya ajak ngobrol, dia ini saya kasih saya kan harus membuat grup rapat bagus ya dengan anak itu. Dia kok nyaman langsung, dia langsung cerita, boleh atau tidak ini lihat, ibu itu saya Bu, orang mah yang mulusnya, hari menuju ke Punggur di rumah SMP menuju mulai beker, yang mulusnya orang mah di nanti ngambok, nah kemudian bersifat pakai kita tenang ya budak ini nge-CF di kerutan buka pahanya juga. Ibu bapaknya tidak tahu, dia lakukan dari kelas 4 SD. Terus saya panggil tuh si ibunya orang Jakarta. Saya harus ketemu ibu juga bapak, si bapaknya mana? Ngapain cuma ada apa? Saya apa kuliah? Gagah ibunya ambek. Saya harus ketemu. Oke, ya akhirnya mau ketemu. Karena saya ancam kalau misalnya bapak tidak mau, ini saya kok sayang banget ya sama anak dari sini. Saya gitu Bu, ngolok nanti. Itu bukan anak saya dan saya baru bertemu ya. Baru digituin malu mungkin dia ada. Bapak tahu tidak Ibu bahwa di paha anak Ibu itu banyak silat apa itu? Ada sebudak tanah kamu di rumah. Saya kalau di rumah cuma tertutup kan Bu. Terus di kamar baru terbuka tapi dikunci. Jadi ibu bapaknya karena kebayang ya sibuk sehari-hari. Kalau kita ini kan Bu, attachment kelekatan itu harus Bu. Makan, minum, bergurau sama anaknya itu mungkin sudah langka. Kenapa banyak yang bunuh diri? Karena banyak orang tua atau siapapun yang tidak mau jadi pendengar yang baik, nggak mau listening ya. Nah setelah itu baru kita terapi, si bapaknya baru nangis Bu. Selama ini akhirnya dia minta, bapak harus minta maaf. Saya bilang ke anak, dia minta maaf ayah ibunya. Nah baru alhamdulillah sekarang udah lulus SMA, jadi sekarang udah kuliah ya. Nah itulah kematian. Ada orang yang memang ingin mati, coba ya Bu ya, kok mudah sekali bunuh diri. Nah jadi ini kenapa kocak begitu mudahnya, nah kan ya Bu kita. Karena tatkala kita diuji oleh Allah tadi, wala nabluwanakum bisain minal khauf. Nah di situ kita keimanan lagi diuji, kemudian kita banyak akumulasi stres yang ditabung, hati-hati, berbagilah dan berikan perhatian pada keluarga kita ya. Next. Nah Bu, temanya bagaimana menjemput kematian dengan indah. Kan kita semua belum pengalaman Bu, saya kan belum pengalaman dikasih tema yang begini. Menurut saya nih, saya cari di Al-Quran dengan apa yang dirasakan dalam kehidupan. Ibu tuh saya pengalaman tak? Sampai sampingnya. Nah berarti saya kasih tips nih Bu ya, amal kebaikan yang insya Allah menghantarkan ke surga. Ya, yang mau dimotretkan boleh. Yang pertama adalah jangan menunda istighfar, bersegera. Kita hidup selalu ada kehilafan. Manusia ini kan tidak dimaksud ya. Nabi aja, Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas dijamin pernah juga kan berbuat salah tapi langsung diingatkan kalau Nabi ya. Nah kita sebagai manusia, karena apa? Diganggu disebut summa latiyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim. Orang diganggu dari segala arah. Si iblis kan memang dia bisa Bu kia ngeganggu orang teh terus tekad nanti kuat untuk supados batur di neraka ya. Nah ini perbanyak istighfar. Karena apa? Dengan istighfar, next yang istighfar nih. Ini ayat yang banyak Bu bahwa dalam Al-Quran bahwa kita harus bersegera untuk
mencari ampunan dari Allah, istighfar itu banyak. Salah satunya saya ambil dari surat An ini ya, bahwa mohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Istighfar, perbanyak ya. Nah, jadi kenapa kita penting beristighfar? Next. Nah, ini 7 alasan mengapa kita harus sering istighfar. Pertama, dengan istighfar menyelamatkan kita dari keburukan, dari perbuatan maksiat. Kala kita misalnya ya tanpa sadar aja Bu, lagi sahur, ayat cerita, iya Bu khusus, iya ayat gosip, iya gibah teh Bu tanpa sadar. Tatkala kita istighfar, astagfirullah ini, sorry, oh iya saya berhenti kan. Nah jadi untuk menyelamatkan, kalau tidak istighfar Ibu, bablas kita tuh ya. Atau misalnya anak remaja, tidak ada dalam Islam pacaran, wala takrobul zina ya, mendekatinya aja. Nah tatkala kita misalnya si anak-anak kita itu tanpa disadari sudah mau mendekati, segera beristighfar, astagfirullah. Nah jadi itulah pentingnya istighfar ya. Kemudian dengan istighfar jalan keberuntungan dan kebahagiaan akan datang pada diri kita. Kenapa? Karena kita diselamatkan. Ingat kepada Allah itu yaitu istighfar kita lebih dari 100 barangkali Bu tiap hari ya. Kalau yang apa gitu kita kan astagfirullah. Atau ibu udah marahin anak, sok sosok kamu rakalina, sok sosok enak Bu, terus ada yang namanya sok sosoromot popolong tuh ya enak sosok. Nah setelah itu istighfar. Ibu-ibu muda kan paling tanpa sadar Bu, dicuri Bu udah tehnya. Setelah anaknya tidur, aduh karunya udah istighfar lagi situ ya. Akan menghalangi datang azab ya, mudah-mudahan Allah tidak memberikan azab pada kita, bisa mengusir kesedihan, resah dan gelisah. Sampai dicoba ya dengan istighfar. Kita misalnya begini, segala macam naik, beras sekarang paling tinggi dalam sejarah gitu ya. Ini naik ini nah, istighfar ada Allah kan mengurangi kegelisahan kita. Gak apa-apa segala macam naik juga, yang penting ya Allah mudah-mudahan aku terbeli gitu, mudah-mudahan aku dicukupkan. Nah itu istighfar ya, akan melapangkan hati, lebih sehat secara psikologis ya, karena kita benar-benar di situ ada muraqabahnya. Muraqabah itu kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu melihat kita. Oke, istighfar, nah membuka pintu rezeki juga, karena dengan istighfar ibu merasa lapang, kemudian ibu bahagia. Nah kan orang-orang bahagia itu cenderung energi positif. Nah itu Bu rezeki, senyum aja kan sodakohnya. Kebayang ibu pernah sering jami zaman dulu siun tuh ninggalin aku, atau jadi bagi masihan jadi gak bisa nyari malas, udah mau dipasihan misalnya gitu ya. Istighfar adalah media pembersih hati. Insya Allah itu adalah jadi sarana tazkiyatun nafs kita ya, karena yang namanya manusia bertampung ya, pasti ada tanpa kita sadari marah, kesal ya, dalam hidup kan seperti itu. Nah dengan beristighfar insya Allah, karena ini adalah salah satu amalan kebaikan untuk menghantarkan kita ke surga ya. Yang kedua saya jelaskan lagi, nah kejarlah surga Bu, sekalipun dengan amal kebajikan yang sangat kecil. Tepira ibu teh misalnya ayah non tamu di sebuah cai. Apalagi kalau kita Bu, sebagai istri ini kan surganya kita di mana Bu? Ya, memberikan minum gitu kan. Itu kadang-kadang anak-anak remaja sekarang Bu, atau ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ini mengabaikan hal-hal kecil seperti ini. Sehingga apa? Saya juga kaget ya, heran gitu Bu. Ada apa gitu dengan pasangan-pasangan kita? Karena tahun 2021 ya, waktu setelah pandemi itu saya membantu advokat karena minta tolong boleh kita harus selamatkan. Ini pengadilan itu di Bandung itu 6.000. Kalau kabupaten nih termasuk ini Kota Endah itu 9.800 per tahun Bu. Pada cara kemana coba? Ya harus perbanyak istighfar. Dan apa? Tadi tidak mengejar surga, padahal surga tak cakep. Saya di usia sekarang pralansia ya Bu ya. Saya di usia pralansia ini sebagai nenek gitu kan. Suami saya sebagai kakek. Biasanya abdi kamu mana kan diantar sama bebek Bu. Ya, Umi ya. Jadi biasanya karena satu profesi gitu kan kita. Tapi sudah 4 tahun setengah ini Allah menyuruhnya beliau istirahat. Saya berpikirnya oh ini lapang amal.
Kita kejar surga di sini. Supaya apa? Supaya kita tidak banyak mengeluh, tidak banyak menggerutu dan menikmati paradigma di mindset yang harus dirubah. Jadi kalau saya nggak kerasa juga Bu, 4,5 tahun ini tiap subuh itu memandikan suami saya. Saya tak kalah memandikan suami saya itu, saya ajak ngobrol gitu ya, dan saya langsung merokok, ya Allah, janji Engkau pasti, Engkau tidak akan ingkar janji. Manusia yang suka ingkar janji. Masukkan ya Allah, walaupun saya belum sesoleh orang-orang yang seperti dahulu, saya ingin taman surga. Jadi semangat. Wah, orang yang ibadah terus, saking semangatnya saya pernah tuh suatu saat di sabunan gitu, orang itu nggak bolos, untuk ada anak. Jadi saya dibantu betul oleh anak mantu. Saya ajak mau surga, nih di rumah, gampang surga itu, nih. Karena tuh mantu-mantu. Ada mantu lagi, jadi suka gantian, kan udah punya rumah gitu lah. Ayo oleh kita, karena dibuat di sini mindset. Kalau tidak dibuat, orang banyak mengeluh, banyak menggerutu, ya. Apapun permasalahan seberat apapun, ya. Ingatlah, kenapa perceraian ini terlalu banyak anak-anak. Kadang-kadang saya merasa sudah tidak cocok, hanya itu. Aduh, sekali kayak 3 kali menikah pun Anda tidak akan mendapat kecocokan. Karena disitulah misalkan walidahnya Allah menguji, maukah surga? Karena pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hayat. Paling lama Ibu, coba sholat seberapa menit, ibadah haji berapa minggu, ayana sahur hanya berapa? Hanya sebulan. Tapi pernikahan bertahun-tahun. Jangan terpikirkan Ibu untuk ganti casing kayak gini. Nikmati saja. Anak-anak muda gitu. Nah, saya ini waktu sebelum Ramadan ya, terakhir seminggu itu yang datang usung-usungan Bu, usung punten disurumi, pelecehan, naon gitu ya. Seminggu itu mah semua tentang konflik marital Bu. Anak-anak muda yang baru menikah 2 tahun, setahun setengah Bu, ribut, saya stres, saya depresi, saya kena Bu. Air susu saya sampai tidak ada. Ayo saya terapi gitu kan. Kemudian si suami dari masalah adaptasi aja jadi ribut, masa harus cerai Bu ya? Nah, ayo kita selamatkan. Tadi sore, kemarin sore, anaknya sudah 2. Ribut ya, atau suami si payunan abdi dak lima sering gitu Bu, bukan sih ribut atau stop pakai, stop apa lah, saking bola gitu Bu, sering gitu. Konflik marital kan begitu. Setelah itu, nah kita mudah-mudahan yang penting kan kita menyelamatkan. Alasan nanti Bu, saya biasa bersih karena sekolah dulu di Gontor, rapi, disiplin kan. Begitu menikah Bu, saya tinggal dengan ini keluarga istri karena ayahnya udah nggak ada ibu mertuanya. Ibu mertua teh sama istrinya sama adiknya trio wanita. Ternyata Bu, jorok sekali. Brodi juga brodi pantau teh wah. Ada cucian yang piring aja, nggak bisa yang kemarin. Nah ini kan masalah adaptasi. Nah si pria ini, si menantu itu kan kaget, kok seperti ini orang Islam, gitu kan? Karena dia biasa digontor Bu. Berarti pernikahan ini kan adaptasi dua jenis kelamin yang berbeda yang dipersatukan misalkan dan ternyata tidak hanya 2 saja, bukan keluarga. Menikah itu kan seperti itu, mempersatukan 2 keluarga. Akhirnya saya terapi si suaminya tuh, kamu harus ada hal yang kamu abaikan karena dalam pernikahan ada yang bisa dirubah dan ada yang harus diterima. Itu adalah bertahun-tahun baru ketemu. Masalah begini aja masa bisa cerai itu harus diselamatkan. Si ibu mertua, ada yang jantan mertua ini kadang-kadang terlalu intervensi, ngilu ngatur ngalir dirinya, padahal ini aktif di masjid. Ya, para ibu mertua yang kita nih yang sudah terlansia terlihat Bu, terlihat lurus, sekolah ketek tuh di dia ngatur lagi. Kita hanya memberikan istimanya, memberikan pengarahan, eksekusi harus dari anak-anak kita dilatih Bu. Jangan segala oleh kita ngalir diri. Oke ya. Nah, jadi kejar di surga, kejar surga itu gampil di rumah. Di sini Masya Allah, ini masjid hidupkan. Banyak masjid yang dibangun di mana-mana tapi sepi, tak ada seerebutnya. Segera tekeni, badai kegiatan tekeni, ibu kena bersihkan sholat ya Bu. Nah, kalau ini masjid menjadi tempat majelis taklim, tempat ibu talabul ilmi, di sini Masya Allah Bu, kejar surga. Aktif di masjid,
mungkin tidak kepikir oleh ibu, jangan sibuk itu di surga pun jadi segeralah kejar surga sekalipun hal yang kecil, yang tadi ya, piraduhan gitu ya. Nah yang ketiga ada dalam surat Ali Imran 133-134 ya, wasari'u fid dharra'i wasana, ini ya, berinfaklah di saat kita dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Nah gitu ya, ada ayatnya di situ ya. Nah Ali Imran ya. Nah ini mah dari awal wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalam surat ini dijelaskan siapa yang mendapatkan ampunan magfirah segera ya. Nanti Allah dikasih rewardnya surga seluas dunia dan langit ya. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Lanjut. Nah ini salah satunya allazina yunfiqu fi sarra'i wad ya. Jadi berinfak di sini, bersedekah di sini, Bu, tidak hanya dalam keadaan lapang tuh gini, kita lagi senang bahagia, pengennya memberi ya. Nah, gitu ya. Dalam keadaan sempit, ibu tuh nyari lagi sedih, lagi dalam kita pun tetap memberi. Ada lapang dari segi materi berlebih, lagi pas-pasan kan Allah tidak melihat besar kecil, tapi bagaimana keikhlasan kita dan niat kita nawaitu. Nah kan Islam kan sedekah, oke sedikit sedekahnya senyum, assalamualaikum dan senyum itu udah sedekah. Tapi upami aya kencereng ngalangkung tekenging sedekah senyum Bu eusia. Sedekah senyum sedekah seuri kana kencereng eusia dari kencerengnya. Nah mau upami benar di jalan nah senyum itu udah sedekah ya. Luar biasa ya. Nah kemudian di sini wal kaziminal ghaidh. Nah, Ibu. Ini kembali. Nah, ini jadi tadi Ibu nah ini ya. Tadi kan berinfak ini yang ketiga ya. Ini mah sanes diapalkeun deui kedah dijelepkeun ya punya. Karena apa? Supaya kita amalkan. Ya, saya juga lagi berusaha sedang ya proses. Nah, pandai menahan emosi amarah. Aya keneh anu sok teh tadi sareng popolotor anu sakeuheul ambek itu masih ada enggak Bu? Ini di luar saum ya, hari menuju saum ada ketinggali ibu teh karena ya perlu sadar gitu. Masih ada enggak yang suka kesel ngedumel atau masih menyimpan kemarahan yang tanpa ibu sadar? Masih ada enggak? Nah, ini Bu, kazimina waido yang mengendalikan amarah. Kita latih karena ini keterampilan hidup, sabar aja keterampilan hidup. Nggak bisa ujuk-ujuk. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin wa basyiril sabirin. Nah, banyak di Al-Qur'an itu. Tapi kumaha sabar itu? Apakah diam? Ayo tampilin video cicing, makanya sabirin. Sabar itu adalah keterampilan hidup ya. Jadi benar-benar harus dilatih dan tidak bisa ujuk-ujuk. Dari kecil itu pengendalian. Di saat usia golden age, ibu tinggali ayeuna gaduh cucu, tinggal budak tere cicing teh golden age-nya, wah cering-cering car gitu nya. Kemudian budak lucunya cering-cering car ke dalam aki-aki cering-cering car lucu. Anak selalu lucu, tapi lami-lami lieur cenah komo silin banyak cenah jadi balatak ya. Golden age gitu ya. Itu kalau kita nggak paham usia golden age itu kan lagi explore, lagi mencari ini apa ya. Nah itu ini otaknya benar-benar 50% Bu. Kecerdasan itu di golden age ya. Nah makanya hati-hati siapa yang suka membentak-bentak anak dari sejak dalam kandungan sampai usia 10 tahun dulu ya, anak tidak boleh dibentak-bentak atau dimarah-marah. Faktanya banyak ya. Ada anak TKB ini Bu, kewalahan gurunya Bu, ini kenapa ya anak kayaknya harus dikonsulkan. Teman-temannya kalau si anak ini nggak masuk ya, alhamdulillah ya sih itu nggak masuk kan kita karunya kan budak tidak nyaman. Itu kalau marah Bu, bawa kursi mau dibanting temannya, bayangin nggak tidak ini kan anak TK. Nah saya bilang ini yang masalah bukan anak, pasti ibu bapaknya, panggil ibu bapaknya. Jadi saya konseling aralin Bu, saya hanya hoyong nyari-nyari oke. Si ibu nawa aku goreng bapaknya, si bapak aku goreng si istrinya. Terus saya bilang gini, Allah sudah memberikan kepercayaan pada ibu bapak. Siapa yang ingin punya anak?
tidak minta dilahirkan. Kalau minta dilahirkan pasti dia milih ibuna nu enakeun, bapakna nu enakeun. Ya. So, Pak, ini kayak begini kan sampai guru TK kebingungan. Kumaha ieu juga karena kan guru juga sama. Kalau dia lain jangan dibanting. Ini anak sudah trauma, ini anak udah mulai depresi. Nah, kenapa? Pasti ibu bapak sering pas saya di payung ini. Iya. Gak mungkin anak kudu malu dia ladu ala fitrah. Yang dilahirkan itu suci bersih. Fa'aballahu, bagaimana kita? Anak dilahirkan itu hamil, cenderung lurus. Nah, tapi begitu dia melihat melek itu, oh cara bicara seperti begitu, populator. Oh, ibu istrinya itu dibanting, pas ya teh, payunan budak, bayangkan. Seperti begini, ini suami saya muda-muda, tak abdi mah bagian karena si istrinya saya terapi, ternyata saya juga dulu dididik oleh ayah saya kasar galak. Terus mau iya kan, cek abdi teh itu mau dipotong rantainya atau mau diterusin? Saya bilang, si bapak istri saya tidak dulu padahal di agama pakai dalil. Si suami saya. Nah, latar teh harus pakai hati menyampaikan sesuatu supaya nyampe ke hati. Ajaran Islam itu yang paling sangat manusiawi. Jadi jangan bertopeng di balik dalil-dalil untuk ego sendiri. Tanya sekedar kita. Hati-hati yang celakanya siapaan. Akhirnya ibu bapaknya kita terapi. Anak masuk lagi sekolah, gimana? Saya tanya ke gurunya. Aman ya sampai punya cina ibu dan kerada yang cina ibu dan 2 minggu, tuh kan berubah. Tapi jika bakal potensi anak tetap. Karena begitu melihat anak sudah mulai 5 tahun. Nah, yang lebih bahaya lagi, hati-hati nih anak-anak kita beritahu bahwa tidak perlu dengan teriakan, mengajarkan kedisiplinan, tidak perlu dengan pukulan. Contoh yang paling penting, role model. Dan yang mengerikannya apa Bu? Kalau anak sekarang marah-marah dari umur dalam kandungan sampai nanti 10 tahun, sering dimarahi, bentak-bentak, pokoknya kasar. Mangga, wilujeng berarti sudah ada potensi untuk mengalami gangguan jiwa. Rumah sakit jiwa terus penuh Bu. Ya. Mahat kamu lihat nih apa ya, bisa melebat-lebat ke pasien. Kalau yang konsultasi datang ke saya begitu di tengah-tengahnya dia jual buka baju aja Bu, baju nanti disimpan diajak serius baju kita apa dia kan. Wah, ini kan ini mulai urusan api. Saya telepon rumah sakit jiwa mana ini ya. Ayah dia pas ngobrol gitu tanya, jok si ibu tuh ajar-ajarkan sore sorangan gitu lah, still surah seri sorangan. Wah, sekarang rumah sakit juga di Bandung Bu, sampai yang awisnya mahal pun penuh bayarnya. Nah, diantaranya kenapa? Karena jiwa, nutrisi jiwanya Bu terganggu, ya, nutrisi jiwa. Nah, saya ingin film anak coba adanya ya, dari sejak lahir nih ya, ini apalagi dalam kandungan, ibunya yang sering stres, sering marah, bahkan tidak pernah mengaji akan beda Bu. Nah, ini beberapa penelitian ya, saya ingin tampilkan. Luar suaranya ya. Bu perhatikan. Ibu yang ekspresif, bayinya bahagia nggak Bu? Bahagia. Tuh, si ibunya itu kan ekspresif. Nah, si ibu sekarang mencoba jutek, muka datar jutek, lihat. Respon bayi dia mulai gelisah, cemas. Kebayang tuh tinggal ibu. Udah bagai bau cantik, tinggal anak sudah mulai cemas. Ini udah banyak Bu penelitian seperti ini. Tuh kan, mutia sama yang kabur. Udah tanya si bayi teh, si anak tinggal ibu nanti kali. Tuh kabur. Nah ya, fakta ya, banyak penelitian. Nah, ini apa Bu? Ini kejiwaan. Robi habli minas soleh, abdi teh yang berputra soleh. Ya Allah berikan anak yang soleh. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ngadoakan keras, tapi prakteknya seperti apa? Anak yang begitu lahir itu yang paling penting nutrisi jiwanya adalah secure attachment, kelekatan, perasaan nyaman, aman. Oh, aku dikehendaki ada di dunia ini. Nah, nanti muncul trust, percaya aku disayang oleh yang mengasuhku, yaitu ibu dan bapak atau siapa yang mengasuhnya, ya. Nah, karena kalau enggak Bu,
si anak merasa diri reject. Kalau ibu misalnya ada kasus waktu itu anak tuh keempat jebol cenah kabeh dan tersengaja ibu, kenapa ibu cemas, kenapa ibu takut, kan suami ada kan cenah kita tersiapkan, itu akan terasa oleh anak. Anak yang di reject itu berbeda dengan anak yang diharapkan. Nah, kalau itu tadi tidak terpenuhi, tadi potensi gangguan jiwa, anak menjadi tidak berprestasi, itu dari awal ya. Nah, makanya penting ini dasar psikologis, kebutuhan aspek psikologis yang paling pertama adalah secure attachment, rasa nyaman, rasa kelekapan dengan ibu, dengan ayah, atau dengan siapa yang mengasuhnya ya. Karena nanti Bu, kalau anak-anak ada ketidaknyamanan atau mengalami luka pengasuhan masa lalu, nanti secara psikologis akan menjadi inner child. Inner child ini yang terakhir. Inner child itu adalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Mungkin ada jenis yang di gunung es alam sadar, unconscious. Bu, gini, ibu sekarang ini sedang di alam sadar. Tapi ternyata 88% kehidupan itu, nah ini Bu ya. Nah Bu, nih Bu, pikiran bawah sadar unconscious. Ibu ayo sok alidur teh, sok aya orang bakaran gitu kan, atau budak anjing gitu kan, yang juga ada anjing kan biasanya kejar-kejar hutang. Budak anjing yang lupa. Nah ini Bu, ini ya maksud saya. Pikiran sadar itu mempengaruhinya 12%. Alam bawah sadar 88. Seperti gunung es ya. Apa itu? Nah, bawah sadar ini gudang raksasa yang menyimpan setiap data dari sejak dalam kandungan. Begitu lahir data masuk. Oh, senyum tuh begitu mama. Oh, cara mau ini jadi bondingnya dieyong, diusap. Kebayang kalau dari kecil dipolototan, diciwit, dimasuk ke sini. Aku marah, aku sebel, aku sedih, kasih pun ya Bu. Terus misalnya dapat pengalaman lagi dibully atau ibu bapaknya tidak peduli, ya, tidak peduli misalnya, masuklah ke sini. Akhirnya apa? Saya udah datang ke pengajian, setiap majelis taklim di masjid saya datangi. Tapi kenapa ya Bu? Orang dekat saya nggak nyaman dengan saya. Seorang ibu, usianya 47 tahun mau 50 lah, soalnya waktu sekarang tuh tahun kemarin itu udah mau punya cucu. Tapi dia selalu merasa, kenapa orang gak nyaman dengan aku? Sampai suami saya menikah lagi Bu, karena gak nyaman dengan saya. Anak semua gak nyaman, jadi sudah apa Bu si ibu kan? Ibu berarti punya inner child. Jadi inner child itu Bu, kemarahan masa lalu karena pola asuh masa lalu tersimpan di alam bawah sadar. Ya sudahlah. Nah akhirnya pas saya terapi ternyata keluar. Saya dari umur 4 tahun, 5 tahun sering melihat ayah ibunya berantem. Begitu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu pada saya nanti sampai bawa pisau ibu bapaknya. Itu kan trauma. Anaknya masuk ke datanya, ke alam bawah sadar. Aku takut ayah, aku nangis. Simpan tuh anjana, tapi berjalan hidup terus. Tidak ditangani, kasih petai kakaknya. Jantan, upami ayah ibu-ibu atau bapak-bapak, nah, sholat katanya rajin, tahajudnya rajin, gede ampek gitu, hati-hati, inner child ya. Atau ibu aktif misalnya di masjid tapi bagian sirik kuhul wae ka itu, ayo pokoknya jadi troublemaker aja, pasti punya inner child. Ada yang belum selesai di alam bawah sadar. Nah, kena terapi ya upami terapi keluar terus. Saya waktu itu nerapi seorang dosen ya, dia disebut kilar katanya. Padahal kita bager, nah apa kilar? Tapi sudah tanpa sadar dia mau ambek itu kontrol. Inner child cara gitu. Soal terapi, nah saya kasih itu tuh waktu itu sama guru saya juga tuh ada. Dikasih boneka, mereka hancur atau boneka tadi. Dong harus dikeluarin kemana-mana itu. Ternyata dia waktu kelas 1 SD ngarudet ke ibu-ibunya dialungkan ke susukan. Simpan ke alam bawah sadar. Hati-hati loh Bu. Ibu mungkin dulu pernah nyubit anak atau kesel budak lagi terkenal yang terlihat alam bawah sadar. Tahu juga kita, makanya harus minta maaf. Nah, maafkan mama kalau selama ini tanpa sadar mama itu membuat kamu menjadi menderita, membuat kamu jadi sedih. So, ibu sekarang punya pengalaman nggak masa lalu?
masing-masing ya. Nah, ibu bisa masuk ke pengalaman masa lalu. Nah, coba ya, sebelum ini saya ingin bantu dulu tips ini ya. Mau praktek? Oke, so, ibu duduk yang selonjoran boleh. Duduk yang duduk yang benar-benar santai, ibu nyaman. So, silakan mau kakinya selonjoran yang nyaman, silakan ya. Mumpung kita ketemu di sini jarang-jarang kena tenda ya. Jadi saya ingin ibu-ibu benar-benar di bulan Syawal itu betul-betul fresh jiwa yang freshnya ya. Insyaallah ya. Keluarkan emosi negatifnya, sampah-sampah batin, sampah-sampah emosi harus dibersihkan ya. Karena nanti tatkala Syawal forgiveness, maaf lahir batin, kita kena leres, jangan hanya lip service ya. Oke. Baik Bu, ibu relax, pejamkan matanya. So, ya, tutup matanya, pejamkan, buat tubuh ibu rileks. Tubuhku menjadi rileks, otot-otot tanganku menjadi rileks, kaki pun menjadi rileks, otot kaki tidak tegang lagi karena menjadi rileks. Tarik nafas panjang perlahan, 1, 2, 3, 4. Hempaskan perlahan, 4, 3, 2, 1. Yuk kita ke masa lalu. Ibu pergi ke masa lalu di saat usia TK. Saat pertama kali bertemu, saat sadar ayah ibu. Pasti terbayang saat kecil ada kebahagiaan bersama ayah, ada kebahagiaan bersama ibu. Tapi ada juga yang membuat sampai hari ini aku ingin menangis karena punya pengalaman yang tidak begitu menyenangkan. Saat aku kecil, aku diperlakukan seperti apa. Bahkan sampai hari ini membuat aku kalau ingat jadi sedih, ingin menangis. Menangislah kalau ibu ingin menangis. Terus ibu saat sekolah bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan saat itu. Lagi SD punya pengalaman seperti apa? Bersama teman, dengan guru, atau bahkan mungkin ada pengalaman yang membuat ibu trauma. Bayangkan. Setelah itu masuklah aku, ada yang ke pesantren, sanawiyah, atau ke SMP. Saat aku pubertas, seperti apa yang dirasakan ibu saat itu? Mens pertama ibu cerita pada siapa? Ada kesedihan barangkali saat itu. Kalau aku ingat sekarang, betapa sedihnya saat itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sampai hari ini masih terasa kesedihan dan kemarahan itu. Pengalaman mungkin tersakiti hati ibu oleh seseorang atau bahkan oleh ayah ibu sendiri. Begitu masuk ke SMA atau ke mu'alimin, banyak lagi pengalamanku yang membuat sampai hari ini membuat aku ingin menangis, bahkan ingin marah. Ada kedendaman kepada seseorang atau dalam kehidupan. Begitu ke SMA ibu masuk usia kuliah, saya kuliah dengan penuh perjuangan. Bayangkan saat kuliah, apa yang ibu rasakan saat itu? Adakah pengalaman-pengalaman yang membuat ibu sampai sekarang masih merasa sedih, masih merasa kesal dan bahkan marah? Setelah itu aku memasuki usia pernikahanku. Dalam pernikahan banyak pengalaman yang aku dapatkan. Pengalaman bersama pasangan, kekagetan ternyata punya pasangan, ada hal yang tidak diharapkan. Apakah ibu merasa masih sedih, masih kecewa sampai saat ini, atau bahkan mungkin ada kemarahan yang ibu simpan sampai saat ini? Setelah pernikahan jadilah menjadi seorang ibu. Bagaimana pengalaman menjadi seorang ibu? Apakah ada trauma saat melahirkan, saat hamil, atau perasaan-perasaan yang membuat ibu menjadi sedih sampai saat ini atau menjadi marah? Sampailah ke saat ini, apakah masih ada kemarahan, kesedihan, atau rasa tidak memaafkan kepada seseorang? Harus selesai dengan diri sendiri. Bulan Ramadan ini semoga aku beres dengan diriku, karena aku betul-betul harus mempersiapkan kepulanganku. Kullu nafsin dha'iqatul
khalifatul maut. Aku harus punya banyak bekal dan aku buang sampah-sampah emosi, sampah-sampah batinku akan aku buang karena aku sangat mencintai. Tujuanku adalah Allah. Fa'ainallah, tujuanku adalah Allah. Seberat apapun permasalahan, ternyata lebih berat lagi nanti saat di padang mahsyar, saat hari kiamat, karena tidak ada seorang pun yang akan menolongku. Aku harus mempertanggungjawabkan sendiri. Amal-amalku aku persiapkan saat ini supaya menjadi bekal nanti. Tidak ada seorang pun yang akan menolong nanti kecuali amal-amal kita sendiri. Oke, tarik nafas panjang sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Empaskan perlahan. 4, 3, 2, 1. Perlahan buka matanya, baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teringat ya Bu, mohon maaf kalau membuat ibu menangis, tapi kalau ibu menangis berarti ibu sehat ya. Mohon maaf ya Bu ya. Nah, berarti itu ada air mencai ya. Nah, ini jadi alam bawah sadar. Selesaikan permasalahan, jangan ditabung. Insya Allah di bulan penuh maghfirah ini, forgiveness ya, kita memaafkan. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita lah yukalifullah nafsan ila wus'aha. Kita tidak bisa memilih, Allah yang menjadi sutradaranya. Kita gak bisa membuat skenario bagi hidup kita sendiri. Saya juga sama, tapi saya hadapi semua dengan senyuman kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah ada. Allah itu, Masya Allah, kita itu dekat. Farskuruni azkurkum waskuruni wala takfurun, dekat. Kalau kita yakin Allah ada, kesulitan seberat apapun menjadi bisa terselesaikan karena yakin ada Allah. Kalau ibu misalnya berat seperti bola kusut, ibu belum terampil menyelesaikan masalah, minta bantuan kepada ahli atau kepada orang yang bisa memberikan ibu kenyamanan. Silahkan. Deep talk itu salah satu untuk mengatasi, meminimalkan gangguan jiwa. Deep talk itu ibu misalnya nyaman, aduh saya pengen dengan ibu ketua majelis, saya pengen dengan ini sahabat, cerita. Berdoa atas kubur di sujud, tapi kita perlu. Nah itu yang disebut dalam ilmu jiwa katarsis ya. Kayak jadi kesedihan apapun ternyata lebih sedih lagi tatkala kita di akhirat nanti amal kita nggak ada. Itu yang paling sedih ya. Kalau ada sesuatu yang kesal atau apa tadi wal kadimina ya, kemudian wal afina aninnas. Nah ini tadi ya barusan ini. Next lagi nih. Maaf ya Bu ya jadi nangis. Nggak apa-apa, mudah-mudahan itu jadi lebih plong nanti ya. Nah ini tadi ayat. Nah yang kelima, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Tadi ayatnya ada di Ali Imran ayat 134 ya. Di sini dikatakan wa'afina aninnas ya. Nah 134. Nah ini ya. Tadi kan wal kaziminal ghaidha wa'afina aninnas, mampu memaafkan. Mudah tidak memaafkan atau mudah tidak minta maaf? Tidak. Ternyata tidak semudah itu. Nyeri hati ibu ya. Nah Bu, jangan kita latih. Wajar sih sebenarnya itu ya, manusiawi nyeri hati itunya. Tapi kita latih. Kita latih apa? Supaya jangan terlalu sakit hati karena ada Allah. Ya. Kita ada yang mitnah, kita ada yang menzolimi gitu ya Allah. Semoga tangan Kau yang bekerja. Aku akan melakukan kebaikan saja. Nah tadi ada berbuat ihsan saja. Insya Allah lebih plong ya. Maafkan dia. Memaafkan, forgiveness bukan berarti kita menyetujui perbuatan zalim orang itu. Contoh misalnya di pengadilan, ada orang yang membunuh. Kita kan sakit terus sebenarnya. Ada yang jadi gak bisa tidur, gak bisa makan. Nah, jangan sampai sakit. Memaafkan itu adalah untuk diri kita supaya sehat secara kejiwaan. Hari ini harus dihukum ya tentu. Memaafkan bukan berarti kita juga menyetujui perbuatan zalim orang itu kepada kita. Hukum berjalan terus, tapi memaafkan kenapa terjadi pada diriku ini atas izin Allah. Etap dilatih nanti, dan itu butuh proses, tidak ujuk-ujuk ya. Nah jadi itu terus wallahu yuhibbul muhsinin, tuh Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Next lagi ke atas begini. Nah puntennya diulang balik nih Bu.
Nah, tadi yang kelima. Yang keenam adalah salah satu amalan untuk menuju pengantar surga supaya kematian menjadi indah adalah cinta perbuatan ihsan. Bukan pakai kak nih, kaknya dihapuskan. Ihsan. Berbuat ihsan itu perbuatan baik, fasta bikul khairan. Perbuatan baik yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, diridhoi oleh Allah. Ibu membuang misalnya cangkang pisang milih ayam roti soledad dipicet, bukan karena pupujian atau apa, fa'inawa, hanya karena Allah, itu sudah berbuat ihsan. Atau apapun kita berbuat baik, abdi bade nyumbang tuangan ke masjid, atau bu makan ini, abdi bade buat ramah, apapun perbuatan baik niatan. Innamal a'malu binniyat, berbuat itu. Nah itu untuk bekal kita, insya Allah ya. Nah terus yang ketujuh nih, ingat tatkala kita melakukan perbuatan dosa, orang begitu, kita mungkin menyakiti orang. Setelah itu kita harus minta maaf, memaafkan, kemudian kita harus ingat tadi istighfar lagi, ya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kemudian setelah kita berbuat dosa, kenapa harus istighfar? Supaya berhenti dan kita tidak melakukan lagi perbuatan salah, karena mengetahui itu salah harus diubah ya. Jadi ulah tomat sambal gini ngambutnya aja mau beli kata atas insaf sekadar beli eta bu ya. Nah jadi itu murokobah ya. Nah ayo kita ajak anak-anak kita jadi ke surganya jangan sendiri ya. Karena apa tadi? Kita tidak ada apa-apanya tatkala malaikat mau mengambil dari ujung kaki terus sampai udah sampai di sini kita nggak bisa apa-apa. Bahkan ada ayat yang menjelaskan orang yang meninggal itu ingin ke dunia sebentar, apa yang ingin dilakukan? Ingin berbuat baik, sedekah. Ya, Bu? Jadi untuk berbuat baik itu sekarang dari mulai hari ini mudah-mudahan lebih baik dari kemarin. Hari esok mudah-mudahan lebih baik dari hari ini. Jadi nanti alhamdulillah nih 3 hari di sini ada kajian jariah untuk di sini ibu-ibu panitia. Kemudian ibu pulang ke rumah mengamalkan, Masya Allah. Luar biasa tuh, itu harus ngejrek kemudian di-actionkan ya. Jadi kognitif, afektif, psikomotor. Jadi masuk ke sini ilmunya, Anda ada patuminal iman, berarti ibu bersih, rumahnya bersih, badannya bersih ya. Kemudian dalam hati itu indah banget ya kalau bersih, praktekkan. Berbuat baik itu adalah berbuat ihsan itu cara satu menuju surga di sini ya, kognitif ke hati. Aduh saya bukan saya menyayangi orang-orang yang memang ada di hadapan saya. Kemudian kita praktekkan, kita berbagi, insya Allah Bu. Jajalul ihsanilah ihsan. Kebaikan balasannya apa? Inilah kebaikan. Laha maka sabatu alaiha ma tasabat. Kebaikan balik untuk diri kita, keburukan balik ke diri kita. Jadi mending berbuat apa? Berbuat baik saja, Masya Allah ya. Saya juga Bu kalau dipikir gitu ya Bu ya, buka warung tuh hampir 36 tahun Bu. Saya warung kopi ya punya, warung konsultasi psikologi ribuan mungkin Bu. Saya bersama BBM-nya punya. Kecuali 4 tahun setengah ini mungkin tidak. Saya bersama staf ada 8 staf abdi karena harus mengkader. Saya juga tidak mau bulu nafsin dan ikotuh. Doakan ya Ibu, mudah-mudahan saya masih bisa beramal. Karena makin kesini ya Allah, kadang-kadang nggak tertangani Bu. Makanya saya mengkader ada 8 muda-mudi, ada yang S1, ada yang S2 psikolog ya. Saya latih karena mereka kadang-kadang karena butuh pengalaman kan Bu ya. Coba yang datang misalnya cobanya, yang datang aja ke budak letik Bu 5 tahun. Aduh nangis-nangis Bu, ngomong-ngomong sih udah lihat ini, anak saya kenapa begini katanya ya. Anak saya tuh marah-marah. Jadi sensitif, nggak mau makan, sehingga tuh kurang peka si jiwa, tidak bisa mengempati kepada jiwa anak. Saya ajak ngobrol dulu kan dia itu anak 5 tahun tuh. Apa? Jadi pepeng, udah tenang peot, bisa tuh nganggap belum pepeng, abis itu batang di jalannya. Ayo nyebutnya apa mah kuenya. Pepeng itu apa nak? Mana pepengnya? Maaf, ternyata dia memegang aurat vaginanya. Sakit. Bu, sini saya bilang ibunya panggil. Ibu ini sepertinya anak mengalami pelecehan. Yang anak kata api udah Bu. Nyari jenah tuh si anak ini. Oleh anak SMP tetangganya yang kecenderungan pornografi. Sudah edik ke tetangga.
Ada ibu di damang saya, itu tapi mah palingnya masak, balik ke pengawasan gitu. Nah kemana selama ini gitu ya? Ajarkan anak-anak underwear ya. Sekarang ini kita nggak bisa betul-betul udah kemana kan? Predator di mana-mana bu. Saya bilang ini bu, ini harus divisit tapi harus lapor dulu polisi. Karena kalau nggak lapor polisi nggak bisa dokter. Ini betul bu. Jadi sudah ada yang rusak. Itu Nerapi bu, setahun, 2 tahun, bayangkan bu. Itu masuk ke alam bawah sadar tadi yang gunungnya kasih anak. Bisa jadi intercept karunya bu. Datang lagi kepada saya, ada ini rekamannya ya, ada rekamannya. Saya bilang ke anak itu anak kelas 5 SD. Coba kamu ngaji, rausan bu. Karena dia dari Kendari pengen ke Jawa Barat, ikut bibinya. Aku pengen jadi hafiz Quran, masya Allah anak usia segitu kan. Waduh, abdi oke ke SD hari ini asal kepikiran gitu ya. Ya udah luar biasa gitu ya. Mau pengen hafal ngaji dan dia betul-betul datang tuh di Bandung, di sini di Jawa Barat, bukan di Bandung, kabupaten. Kelas 4 SD lancar, rawusan bisa kerasa. Begitu kelas 5 SD, karena khusus rumah tahfidz itu ya, ada guru baru, ustadz baru. Aku bingung sama si ustadz ini, dunia ini dong kayak dia. Ternyata dia dilecehkan oleh ustadz, tapi dia ini speak up, anak ini bagus bu, anak itu mau mengungkapkan. Dia protes ke kiainya, protes ke ustadznya gitu ya. Nah, ini rawusan ternyata bukan dia aja, banyak, ada 8 orang. Saya terapi anak itu gitu ya. Nah untuk anak ini ekspresif. Tapi ada lagi anak SMP kelas 1, maaf, disodomi oleh kelas 3 SMP. Ya. Dan dulu ini boleh itu ya, Allah ya. Jam 11 siang disodomi itu datang kepada saya sama anak ibunya. Bu ya, anak saya jadi korban gini. Saya terapi gitu. Begitu jam 1 sampai setengah 2 datang anunya domi yang untuk memperdakwahkan itu. Orang yang waktu satu cerahan itu buka, oke itu Allah mendatangkan, saya harus menolong mereka gitu kan. Makanya hati-hati ibu ya, ini ujian ya. Anak-anak kita, ibu sesibuk apapun ya, jadilah pendengar setia anak-anak kita. Atau kalau sekarang nenek cucu gitu ya. Saya juga suka nanya ke cucu, gimana di sekolah? Ada yang suka marah-marah, ada yang suka marah-marah, cerita dia itu. Nah jadi kita dengerin gitu ya, anak-anak sekarang kan gen alpha ya. Nah nanti ada khusus itu memberikan tips bagaimana supaya anak-anak kita terhindar dari predator ya, ada tipsnya ya. Baik, next lagi ya, saya lanjutkan. Nah ini dalam mengendalikan emosi ini penting ya Bu ya. Nah mudah-mudahan kematian kita ini kita sedang nafsu mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannat. Oh indah sekali ya Bu. Tapi kan ini proses. Masih ada yang apatis Ibu? Ada juga nama putus asa. Ini masih dilawama. Sedih gitu kan, ada perasaan takut. Takut itu bukan emosi negatif juga ada manfaatnya. Tapi kan pada tempatnya Bu. Takut ya, emosi negatif itu takut, marah gitu kan. Kalau emosi yang positif apa Bu? Bahagia, senang, semangat gitu kan di atasnya Bu ya. Perasaan damai gitu ya. Nah kalau ini misalnya sedih, ini putus asa, perasaan takut, marah. Nah emosi negatif juga ada fungsinya. Untuk apa? Untuk proteksi diri, untuk melindungi diri. Contoh, ibu ningali buaya atau nabi ayam ular sanca, ibu balik cicing, tidak boleh takut gitu atau kemana? Takut tidak? Takut, aturannya takut berarti ibu Korea biru internya. Takut itu fungsinya ditempatkan si emosi negatif ini pada tempatnya. Tapi misalnya ibu ningali pisang cau, pisang raja cerai, ibu lupa tinggal ngebretek, lupa takut, eta normal. Itu yang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang irasional. Enggak terapi ibu tong diantar. Ada mengenali rambutan. Oh ibu itu berdiri gini kan. Kalau pisang saya melihat begini Bu. Jadi ibu-ibu itu pas pengawasan, jadi pengawasan kan sok makan ada panas mana, si ibu teh panas ngantri, gitunya nyaketan. Begitu udah kan jauh ayah ini, ayah cuci mulut tak, apa
ibu ngabrak tegung karungnya jadi temam sih pasti lapar ya kita. Nah fobia itu ya. Nah jadi ini hilawamahnya Bu. Nah nafsu di sini nafsu nanti amarah kan Ibu. Nafsu amarah itu sedikit marah juga ada fungsinya. Kalau ibu atau kita diganggu atau hak kita diganggu orang atau diambil orang, masa nggak marah ya? Marah. Tapi marah itu pada saat yang tepat, pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Jangan marah itu marah tak iya normal. Saya kemarin Bu, suami istri, anaknya masih usia TK dan usia playgroup. Gara-gara seberang terlucu. Lagi lucu-lucunya anaknya lagi eksplor trek cincin. Si ibu wah itu anak 3 tahun nyoba marah. Udah saya mah kesel beliau. Saya teh keheul ka bapakna. Udah aku kalau bahasa Inggris nama eta teh maupus liang. Tah, ada ibu-ibu keheul ka mertua, keheul ka tetangga, keheul ka bapakna. Udah jadi sasaran. Tidak cerdas emosi dan akan jadi naon tadi Bu? Inerca, hati-hati pengasuhan saat pola pengasuhan yang salah membuat anak luka batin kade. Saya masih sedang. Akhirnya suami istri kami tes kepribadiannya 2 anak karena pasti beda pisan hiji kan dari keluarga yang berbeda dipersatukan tuh Masya Allah ya. Pernikahan itu adalah lintas ilaihanya supaya menjadi tenang itu kumaha mawadatan warohmah diikat oleh mawadah warohmah tuh. Tapi kumaha perjuangan tadi tatkala mawadah warohmah itu tidak langsung tatkala miksakon koli dan maru langsung cinta kasih sayang itu enggak, berjuang terus menerus ya. Nah jadi kalau masih amarah, apalagi marah-marah ke anak, ke murid atau ke siapa aja itu Bu yang tidak jelas, nah itu masih di sini. Semoga di zona ikhlas ini kita sudah tadi mutmainah, dilatih Bu. Abdi sedang terus melatih diri supaya ini. Karena di sini, nah kalau ada sombong oke masih Bu berarti itu dia masuk ke amarah. Misalnya, orang baik, nah hati-hati. Pengajian wal jalan kalau gak ada gue, nah hati-hati istighfar. Ya karena masih di sini. Nah semangat. Walaupun pengajian ini hanya sedikit, aku tetap semangat. Yang penting kualitas misalnya ya. Jadi terus ya Bu ayah. Walaupun hanya sedikit aku dapatkan uang ini, yang penting aku merasa cukup qanaah. Insya Allah ke depan pasti lebih lagi rezeki dilapangkan oleh Allah. Jadi terus semangat. Sepahit apapun. Pernikahan ini kok seperti gini-gini aja, saya harus punya ilmu supaya menjadikan pernikahan ini lebih indah lagi. Nah, menerima tadi, penerimaan diri. Tapi apapun ternyata kebahagiaan menurut saya nih Bu ya, bahagia itu adalah tatkala kita mau menerima qada dan qadar yang Allah berikan. Setuju tidak Bu? Tapi berat. Ekspektasi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, karena kan gitu. Kalau yang artinya gak cara kita kersoleh tekasek banget, aku masih hanwai tulus, aku gitunya. Kan anak muda mungkin mengangankannya begitu. Dalam pernikahan teh ada sesuatu yang bisa dirubah, tapi ada yang harus kita terima, gitu ya. Nah, jadi menerima damai, perasaan damai itu begini Bu. Ya tadi qanaahnya ada Bu. Bersyukur. Lain sakartu, lain sakartu. Walain kafartu. Hasilnya kan itu namanya ayat kata maka lebih baik kita bersyukur dengan apa yang ada. Saya dulu lagi SMA mungkin Bu, karena mulai belajar saya sebagai aktif ya dulu di OSIS di Pramuka. Nah saya sok dibully nanti kieu mun abdi pidato, saya belajar pidato. Dibully nanti ya natung kan batur mah aya nu dibully kitu teh langsung kalau jiwanya anak FSMRT gini Bu ayahnya Bu ya seorang Inggris nah bahasa FSMRT bahasa Petarian Sunda kene Bu. Nah mudah langsung ya kalau saya jadikan ini bagus nampung cek abditanya suri lah kita tuh ya, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak menjadi berhenti untuk pidato atau untuk berkicau kayak begini gitu kan ya Bu ya. Nah jadi hidup itu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal yang
tidak kita inginkan kadang-kadang terjadi. Yang kita inginkan tidak. Nah itu Allah di situ mengujinya ya. Maka tetap kita harus diberi penerimaan, berdamai dengan yang ada, dan supaya nanti enlightenment itu pencerahan. Sekarang ibu hadir di sini adalah pencerahan. Masya Allah, berarti masjid ini membuat ibu-ibu akan menuju nafsu-inah. Karena setelah kegiatan ini pasti sudah lebih tahunan punya. Mulai yang musosbol kan mau punya atau saudara teh, oh ibu tuh soromoti apa dulu, itu di mana-mana loh Bu. Di jalan nanti ibu, lamun macet atau apa katanya, anu ambok kayak keluar tina mobil keluar, kemarahan kita itu. Hati-hati. Kalau orang yang seperti itu kita marah lagi ya terjadilah setan ngiring ya Bu, terjadi pertumpahan, terjadi mengerikan. Hindari, kendalikan. Maka dimina itu di Al-Quran jelas ya, oleh Ibrahim. Karena apa kan ibu-ibu di masjid Mata anak ini katanya mau menjemput kematian dengan indah. Jadi ibu nanti senyum gitu ya. Saya Bu seminggu 2 minggu sebelum sebelum ini lagi Ramadan ini 5 orang meninggal berturut-turut, orang dekat banget. Termasuk pimpinan ABI meninggal, Allah yarham. Si ibu nanti langsung ABI ngupahan istrinya. Bapak dia sebelum meninggal sore hari kebangun ya, barusan bapak barusan teh mimpi ya, bapak dibukakan pintu surga Pak. Surga itu indah, barusan teh gini kayak gitu. Begitu malamnya dia tahajud, setelah tahajud meninggal. Saya ke Jakarta hari Jumat yang lalu, ke Jakarta itu saudara sepupunya suami saya ke sana gitu kan. Suaminya nangis Bu. Kenapa enggak bilang, kenapa enggak ingat sih namanya mereka mau bilang sepertinya dalam hati ya. Tapi saking ini ya, karena enggak ke ini, kamu kedinginan gitu, ayo ke rumah sakit, iyalah nanti ke rumah sakitnya, bangun jam 2 malam, sebentar, aku tahajud dulu ya, tenang Bu, untuk ketinggalan tidak mau aku mah tahajud dulu, dan itu oleh suaminya diangkat dan anaknya ke naik mobil ke rumah sakit harapan kita. Di perjalanan seperti tidur aja gak ada suara apa-apa. Suti kok diam ya, jangan tidur lagi, tidur Pak, biarin nanti di IGD biar apa bantunya. Begitu masuk ke IGD udah gak ada nadinya, wah disitu. Jadi luar biasa, senyum menjemput kematiannya dan berlian kepada Allah. Masya Allah, mudah-mudahan Bu ya, sejak itu ya, karena belum meninggal mah kebiasaan ya. Mungkin ada contohnya Bu ini sebelumnya. Nah, ada di sini beberapa yang meninggal ini dari YouTube ya, dari ini CCTV ya Bu ya. Contoh-contoh orang meninggal bagaimana kebiasaan ya. Dan akan mendatangi orang itu ke tempat meninggalnya. Kita tidak tahu kan kita di mana. Anu sok naos, ujuk-ujuk ya Bu. Yang suka ceramah ini.
You want to sit down? You want? Okay. Okay. You okay? Okay. Somebody help her, please. Somebody help. We'll be back in just a second. Well, starting today, we have a collegiate challenge. It's open to any college. I'm afraid Nikki's has faded. I'm afraid. Let's go back to the studio for just a couple moments. Ich elméletet az emlék készít. Ya, kematian itu bukan karena sakit, tapi bukan saya. Terus saya ketahui ya, karena orang sudah waktunya. Jadi betapa kalau ingat ke situ orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat dengan kematian. Karena dia akan selalu muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu wala tandur ma qaddamat ligat. Ada kan Al-Hasr ayat 18. Harus ada waktu tertentu, silakan muhasabah masing-masing diri. Apa yang akan kamu bawa bekal nanti? Ibu tas bawa bekal naon? Upami begini kamana-mana, upami bekal dipersiapkan orang teman. Tahi oke insya Allah. Nah ternyata yang saya rasakan adalah bekal kita seperti yang Rasul jelaskan, ida mata ibnu Adam in koto amin salasa, bahwa nanti kalau kita sudah menikah itu sudah putus amal terkadang naon itu, tapi yang mengoncor terus 3 hal setelah kita di alam barzah adalah amal jariah. Jariah urang mengadamel sendiri ya, ibu nyumbang semen atau 100-200 ribu, nyumbang ke Palestina, nyumbang wargi, memberi, mudah-mudahan kita lupakan jariah mengoncor terus. Yang kedua ilmu yuntaf alumbi, ilmu yang diamalkan, ilmu nafi'an. Ajarkan anak-anak kebaikan, anak berbuat baik ngocor terus. Ibu guru apalagi di masjid dimanapun kita berbagi ilmu, insya Allah itu yang membuat saya juga semangat Bu. Kadang-kadang saya juga ya Allah saya ilmu masih sangat kurang. Dengan saya tahu berarti saya merasa banyak yang tidak tahu. Tapi mudah-mudahan ketahuan sedikit saya ini saya bagi bisa menjadi ilmu nafi'an. Yang ketiga adalah wawalidi ya Allah, anak-anak soleh yang mendoakan kita. Mulai dari diri kita mendoakan orang tua kita. Alhamdulillah kalau masih ada birrul walidain, kita masih jalan, kita masih butuh doanya. Kalau yang sudah tidak ada, kita yang mendoakan. Ya, di sujud itu utamakan doa kepada orang tua. Ya. Doa kepada orang tua yang supaya orang tua kita ini tatkala didoakan oleh anaknya benar-benar menikmati nikmat kubur. Kan waktu itu Rasulullah pernah datang ke kuburan, kemudian beliau menyimpan daun di situ kan beliau didoakan. Kenapa ya Rasulullah disimpan daun di kuburan itu? Iya ini sedang mendapat siksa kubur karena apa? Teobeh, tidak dicuci. Karena hal itu aja bisa mendapat siksa kubur. Hati-hati, Islam itu anak dapat tuh benar iman bersih. Insya Allah kita betul-betul ilmu ini harus diamalkan dari fikihnya, dari hal-hal kecil tuh bersih apapun. Nah mudah-mudahan itu yang menjadi kita bekal ya. Dan hayu semangat Bu untuk memberikan bekal masing-masing karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Jadi jangan khawatir kalau sekarang punya banyak masalah Bu. Karena masalah yang sebenar-benarnya itu adalah nanti. Tatkala kita dihisab ini masing-masing Bu. Ibu sekarang punya masalah, ada suami misalnya membantu, ada orang tua atau ada ahli yang membantu atau siapapun jamaah yang bantu. Enggak di sana Bu. Ibu akan sibuk dengan sendirinya. Orang tua kita tidak akan menolong kita. Ya. Mudah-mudahan kita selalu meminta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saum ini di bulan ini yang kita tidak tahu apakah bulan nanti di tahun nanti ibu masih ada atau tidak, saya juga tidak tahu. Kalau yang menyebutnya yang sehat kena ini, tapi kita harus pasrah. Karena kadang-kadang bicara kematian orang dari rawat asal siapnya Bu ya, rasanya nggak siap gitu ya. Makanya banyaklah istighfar. Semoga kebaikan kita tidak terhapus, insya Allah. Baik, ternyata saya di sana terserah alami. Mangga badai tanya jawab ya Bu ya. Silakan Ibu. Bagi yang akan bertanya tentang, silakan. Stereonya.
kurang mayunan, ada kan usung jami tosik, tosik mus, gitu seorang teman itu menimpang menderita, tapi padahal mah masalah gitu tak Ustaz. Tak kumaha Ustaz mayunan jami nu sapertos gitu. Kadang kan sok hawatosnya daya batur gitunya, daiden sok pikaseuleun gitu tak Ustaz, Ustaz gitu tak. Tak kumaha mayunanana sareng supaya nasihat urang teh biasa ditampi gitu panjenengan supaya berubah lah gitu. Ngatur nuhun Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Yang kedua, boleh kita. Ibu, mangga. Stereo, oke? Hijri, ya, mangga Ibu. Mohon tidak mengeluarkan suara dulu ya, bertanya biar Kenapa dengan istighfar? Apakah Kita apakah menjadi dengan istighfar? Kenapa dengan istighfar? Kenapa? cekap sore. Ya, alhamdulillah bagus pertanyaan itu. Betul Bu, banyak hal yang di luar kendali diri kita, termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kita ternyata dia toksik. Non toksik teh Bu, racun, pada memang racun karena orang itu mengandung racun apa ya, perilakunya yang membuat tidak nyaman orang lain, bahkan sejak mungkin orang itu juga mungkin dengan perilakunya dia sendiri. Nah, bagaimana kita orang yang terdekat kan kadang-kadang terganggu ya dengan orang toksik seperti itu. Nah, makanya biasanya secara otomatis orang menghindar. Nah, kalau ibu misalnya ada ingin kebaikan kepada orang itu, bagaimana caranya? Macam-macam Bu, gimana orangnya? Orang apalagi kalau kasus NPD ya, narcissistic personality disorder ya. Nah, itu apalagi ya. Jadi kalau ini kan tiap orang itu ada yang disebut kelainan-kelainan secara kejiwaan. Itu juga hasil pola asuh. Nah, orang-orang toksik pasti hasil pola asuh. Dia tidak bisa bercermin. Kita ini kan bercermin. Ibu Gali Rizky pasti tadi ngaca kan? Misalnya dalam teman-teman kali sakulanya belum nensor, gitu kan? Ya. Nah, jadi hidup itu harus bercermin. Kurang teh kumaha cek anu sapari urang, kamu itu kan bager gitu kan. Masakan kamu kok enak gitu kan dari orang lain. Nah, harusnya dia kan mau menerima, misalnya jangan gitu dong, kamu kok marah-marah, kamu kok begitu, nggak nerima kan. Orang toksik itu dia ngerasa benar ya. Nah, orang yang NPD apalagi itu mah matak capek hati ya. Narcissistic personality disorder itu salah satu gangguan ya. Jadi merasa benar sendiri, tidak ada guilty feeling, tidak ada merasa bersalah. Nah, apapun yang paling penting adalah kita memberi role model. Belum tentu orang bisa menerima nasihat kita. Kamu lama ujung-ujung, jangan-jangan kita malah jadi marah. Nah, jadi inspirasikan lewat perilaku kita. Karena ternyata belajar anak-anak siapapun kita itu dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dilakukan bersama. Bisa resep ngajak olahraga, kita bisa berat. Harus semangat punya di olahraga ibu, garu paramangan tangan kanan punya. Punya kan alhamdulillah sepuluh kalau kan caranya. Ya, udah ke atas semua. Oke, kita putarkan dengan semangat. Alhamdulillah kita punya tangan kanan.
Dengan tangan ini aku akan terus berbuat baik. Fastabiqul khairat. Kalau tangan kanannya simpan di atas dagu. Ibu hari dagu. Yang dilihat itu yang cepat dicontoh. Oh, dia matanya dampak yang putih. Jika memang sekali ya bertanya. Tapi air paling satu langsung kan. Ya, Bu, terbukti. Lakukan, kita contohkan saja ya. Inspirasikan lewat perilaku kita. Tadi aja misal kita orang ayam misalkan di daerah aku Paramedik misalkan dia nyumbang kita. Contohkan deh daripada 5 tahun aku belum tentu dia terima. Kalau ibu kasihan ini terus nyuguhan, oh iya ya, si ibu tanya berbagi wae, tapi duit nanti jadi kaya wae tuh, gitu kan Bu. Orang yang berbagi itu orang memberi sedekah itu ayah jantan miskin. Insya Allah satu tinggal dikene. Apalagi kalau sudah terbiasa pribadi memberi dengan niat karena Allah, oh masya Allah. Tadi jejal lisan ilan lisan. In ahsantum li anfusikum atas jelasnya. Jadi contohkanlah, inspirasikan lewat perilaku kita ya. Ada di filmnya juga ya Bu Ninis, anak kecil aja terutama anak kecil terkadang sehari papatahan, terkadang sehari bicara tidak boleh begini ya, harus begitu ya, nggak perlu begitu Bu. Anak mah pasti nonton apa yang dia lihat. Soal bahasa Inggris nadri Uyah Tara TS orang sebanyak hebatnya falsafah hidup orang Sunda sebenarnya. Nah jadi itu ya jelas. Pertanyaan kedua, nah masalah anak nih, anak sebetulnya punya masalah tapi dia tidak mau terus terang untuk menutupi masalahnya itu. Anak ekspresif itu adalah hasil dari kecil pola asuh kita. Karena kita, Bu, ibu-ibu, otak bahasanya ada 2. Jantan ibu-ibu anu pendiam itu sehari kosakata sekitar 8.000-9.000. Anu sok bisa dawe 15.000, nu cerewet 16, 17.000 sehari. Anu cerewet pisan kabayang 20.000 teh kosakata keluar. Contoh warang. Bangunin tidur aja sok. Ibu kumaha ngugahkeun budak hari bapak-bapak tebaliknya. Bapak-bapak cerewet Bu paling 8.000-9.000 karena otak bahasanya satu. So enak bapak-bapak sareng ibu miwaran sholat benten teh. Naon cek bentena. Ibu mah boros kata-katanya kali si bapak mah sholat. Ya. Ada ibu mah sholat. Tunggu beras sholat tuh baik tarik sekolah mah. Aku siapa? Seberang hiji sok eta. Satu. Nah, jadi itu ya. Kita nih perempuan itu kadang-kadang acara si budak apa yang ngadongin teh lembaga di sana budak teh mah tadi di sekolah teh sebel kuhul teh si ibu kalau itu ketemu gitu nah Bu oleh kita jadi tidak terbiasa cerita mending gak enakan ngobrol sama mama curhatnya mending di status di Facebook begini kan ayo aku sebel banget atau ke teman. Nah jadi karena tidak biasakan. Nah kumaha cara listening, mendengar aktif, hearing better. Listening itu mendengar aktif itu ibu betul-betul memetakan permasalahan budak kita. Mama aku mah
gak mau sekolah lagi, sebel ke Bogor. Kecil ya kita nggak udah berhenti tak anak teh. Titik kita sih berarti sore ibu teh. Oh, nampaknya anak mama lagi kesel ya. Teteh kesel? Iya mak. Kenapa? Nah, silakan latih. Ya, dilatih karena kalau tidak terlatih anak dia. Apalagi kalau saat kala dia bicara dipotong ukuran. Nah, jadi supaya anak ekspresi buat nyaman dulu bercerita kepada kita. Walaupun kita udah jadi kita tahan lah. Selesaikan sampai dia berceritanya sampai ke titik. Setelah itu divalidasi si emosi nanti tadi. Misalkan anak yang marah ya, atau anak yang nangis. Oh, teteh sedih ya, aku sedih bu. Oh iya, ada apa misalnya? Tadi di sekolah ini oh betul teh, mama juga kayaknya sama. Kalau diambil barang tuh, oh itu tuh sedih. Nah itu normalisasi. Ada empati di situ sih. Anak mulai makin keras ke ibu mau bercerita. Jadi dilatih. Ulah emang naon sih ketinggalan itu jangan masalah. Kadang itu tukang apa? Oh bagus ya, gitu kan. Kadang mama tidak tersep dengan banget gitu. Udah begitu gitu ya. Nah jadi buat nyaman dulu dengan kita, insya Allah bu. Ya ada budak batur bu, saya ada anak gitu ya, nggak mau sekolah di SMA negeri kan pintar atau dia, udah nggak mau pakai kerudung. Datang, oh cina gimana ya, udah cina suruh konsultasi dia sama ibunya. Ibunya benar-benar sangat sarmi, pasti ibunya tuh rajin ya. Atau ilmu. Nah, diuji itu sama anak karena mungkin dia belum bisa memahami cara komunikasi dengan anaknya di sini. Mama di sana aja, aku mau berdoa sama beliau di depan. Akhirnya si anak itu duduk ngobrol. Saya melihat bentuk ekspresinya, bentuk jadi terlihat kan biasanya ada bahasa tubuh ya. Itu tuh ilmu pernyataan namanya ya bu. Saya tuh harimau gitu ya, punya anak itu kan. Bu, saya tuh ayah jadi aja tuh. Banyak mengeluh, kecewa sama ayahnya, si mama gimana, gini ribut baik. Ini saya hanya nanya gini, teteh pacaran pertama di usia SMP atau SMA? Saya hanya nanya gitu. Waktu SMP, di SMA juga punya dong ya, Pak Abid gitu kan. Terus iya, terus Abid langsung ditaksir. Kapan terakhir kamu making love dengan laki-laki? Ngambek Pak Abid. Ibu cenayangnya, saka orang dukun. Cenayang deh. Coba ibu hanya nanya, kapan kamu pernah making love dengan laki-laki? Diam deh, kok ibu tahu? Nah, bahasa ibumu yang tidak bisa dibohongi. Ibumu mungkin bisa dibohongi, kalau beliau nggak bisa. So, beliau membantu asal kamu jujur. Dia mana yang aku? Ya bu, aku sekarang udah 2 minggu nggak mens. Ibu kan tidak apa loh. Sampai nanti berenang awal ya nggak mau sekolah apa marah-marah tuh. So, kapan dengan siapa dan sedihnya bu? Ya saya nggak tahu bu, cuma itu di medsos jadi sahawai ibu datang di SMP. Kebayang nggak ya? Tapi ibu saya nggak boleh tahu. Iya, so, kadang ingat. Saya bimbing terus si anak itu supaya sampai stop. Sampai dia pulang, nanti 3 minggu dia WA. Ke-3 minggunya beliau keluar. Nah stop, perilaku yang kamu selama ini lakukan, stop. Atau laku, saya shock terapi. Banyak kan coba anak-anak sekarang. Nah kenapa sih ibu bisa tidak tahu? Tidak bisa membaca bahasa tubuh. Hati-hati. Anak-anak remaja sekarang, itu ditiung nama. Kan kalau zaman kita mah dulu tahun 80-an kan di kerudung tak tuh. Kita teh hanya jarang, ibunya sangat menjaga. Kalau sekarang, nah jadi kita benar-benar harus bisa membaca relung hati si anak kita yang paling dekat. Anak orang lain juga kita bisa kalau kita fokuskan dari konselor misalnya ibu ya. Nah anak kita apa lagi? Dan satu hal lagi ini yang sekarang udah lahir itu anaknya. Jadi saya kedatangan juga bu, anak SD kelas 6 tahun lalu, tahun 2003 akhir. Ya. Pas datang saya pikir mana orang konsul ini mama juga udah SMA tuh juga mahasiswi cantik tinggi badan besar gitu. Terus dia duduk gini, nah begitu duduk kelihatan budak mata kita bu gaya-gaya anak gitu. Si ibu bapak sampai nangis, ibu ini anak saya lihat waktu tahun lalu ya 2023 kok teteh belum main? Iya ya, dia baru main 3 kali karena kelas 6 SD. Kok belum main?
kelihatan cina ini. Iya ya mah nggak tahu mungkin cuek lah beratnya. Nah, tapi si ibu punya feeling. Rariwang, ke bidan, periksa, nggak ada apa-apa. Penasaran, datang ke objek, udah ada kantung jari. Si budaknya bingung kan? Nah, neng bethamil, sini loh, kasihan berat ini. Ya, akhirnya itu saya hipnotis tuh sampai 3 kali berat kali oke. Ke pertama coba diingat, yang terakhir yang teringat oleh dia, iya waktu itu baju saya menyingkap, setelah itu saya mandi, vagina saya sakit, hanya itu yang dia ingat. Berarti dibius, berarti anak yang pintar, nyantri, nggak ada dia pacaran, anak baik. Ujian berat untuk ayah ibunya yang Allah mengingatkan karena ibu super sibuk, bukan orang gila. Anak jadi sendiri. Budak gelis yang kongki itu kan juga budak terus agak atau usaha wae lo ninggalin lucu pisan memang cantik alam. Bingung dia kenapa dia tembok pas ngobrol dengan Abi, saya juga waktu itu hampir transferan saya sedih gitu. Ini tadi cari daun si anak betul bingung dia kenapa bisa hamil. Sampai dijelasin ke ibu teh hamil teh neng lamun kita iki gitu. Gaduh kamu. Ternyata dia senang aktif di kegiatan Islam. Setan pun dia iblis teh kiat pisan. Ternyata Bu kebongkarlah ya bahwa dia ada temannya waktu itu pernah main apa gitu tidak tahu, ternyata setelah anaknya udah lahir sedih juga. Saya katakan waktu itu hijrah terus nanti harus sekolah nih Juli ini saya bilang harus sekolah, ini harus homeschooling dan nanti setelah anak itu lahir karena apapun tidak ada menggugurkan itu tetap dosa. Saya bilang begitu. Saya mengingatkan ke ayah ibunya jangan berbuat salah lagi kita ya. Ini peringatan dari Allah, udah biarkan aja, udah lahir. Akhirnya ketahuan lah Bu, kehamilan nanti ternyata ada Bu di pesantren, yang betul-betul karena hafiz Quran. Tidak salah pesantrennya, tidak salah hafiz Qurannya, tapi iblis lebih kuat. Karena di saat itu libido mabuk, ayana mabuk ia teh gampil, diklik lah segala macam ayat. Siapapun pasti budak penasaran nonton pornografi. Nah ujian akhirnya dia insaf tapi ya nggak mau kan dinikahkan budak karunya anak ini harus sekolah atau budak pisah. Nah ini ujian berat coba untuk ayah ibunya. Saya mensupport terus ayah ibunya. Nah jadi ada waktu kita dekat dengan anak-anak kita mau laki atau perempuan. Karena anak laki kok enak punten imbinannya pantatnya harus dipelihara. Tidak boleh siapapun ada yang megang jadi sasaran. Musuh kita saat ini LGBT itu betul-betul. Mungkin ibu mah hanya ada abi mau enggak minggu dari tahun 2018. Ayeuna mah menuju suntik konflik marital itu konsultanya. Sebelumnya itu suami saya sampai sakit, itu mungkin kelelahan juga itu sampai dalam setahun itu hampir 38 tuh kasus maaf sodomi gitu. Di mana-mana keluar kota. Abi itu kan atau ketika abi keluarnya. Kalau Allah tuh jadi mungkin pabrik bedanya orang teh. Tapi sekarang saya mudah-mudahan staf abi yang muda-muda ini dia juga bisa nanti menangani karena kita tidak tahu ulun nafsin dari itu. Nah jadi penting anak bercerita dengan kita dilatih. Pokoknya kamu tok galak-galak, baiklah kamu dapat. Yang galak-galak membiarkan yang ada di mana Bu? Di pagar. Mau kamu? Awas ada. Nah, berapa penggalaktif. Jadi biar anak cerita apapun pada kita, insya Allah ya. Oke, yang terakhir pertanyaannya tadi apa? Nah, kenapa dengan istighfar tenang? So, kita lakukan aja kalau udah sulit. Istighfar tidak hanya mulut itu istighfar astagfirullahaladzim, bukan begitu Bu. Tapi benar-benar istighfar sambil muraqabah. Jadi astagfirullah, ibu bayangkan Allah lagi melihat aku. Makanya sejadah aku pasti yang terbaik, sejadahnya bersih. Mukena aku pasti yang terbaik bersih. Kita hari ini sok air di masjid di mananya hari ini. So jadi alim sholat tapi kita makanya langsung aja begini sholatnya. Nah, karena muraqabah, kenapa menjadi tenang? Karena muraqabah. Kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah sedang melihatku. Ya Allah, aku tuh kesal. Ya Allah, aku tadi berbuat salah. Ya Allah, tadi aku hilaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Tenang Bu, pasti lakukan. So,
Silakan. Ibu praktekkan langsung istighfar yang betul-betul dengan hati. Apakah kita sudah menyakiti orang? Apakah dalam diri kita ada termakan hak-hak orang lain? Karena ada, Bu. Kadang di suatu sekolah pernah ada yang mengeluh pada saya, ada bagian keuangan atau bagian panitia apa, dibagikan amplop dulu mungkin ada apa, dicandakan lah, Bu, sebelum dibagi ke anjeunna. Nah, tepira pada 50.000 tapi ti hiji amplop sabaraha amplop. Aduh, 1 miliar, 1 triliun ya sama dosana. Eta sakitu ya Allah. Jangan hilangkan diri kita. Jaga marwah diri kita di hadapan Allah. Karena mulai ayah, Bu, anu jadi koruptor atau apa kalau merokok bang, aku mau pintar, Bu, curang ya, tidak 10.000, ya kan, karena itu berbuat curang kan, ayah nakal dan Allah tuh azabnya kepada orang-orang yang berbuat curang. Kita kadang-kadang tanpa sadar bikin laporan keuangan, asalkan berbuat kadek. Kalau merokok nggak akan ada koruptor ya. Tidak akan ada. Saya dulu waktu jadi istri TNI sebelum pensiun itu dikumpulkan itu dari KPK dari apa memberikan ceramah kepada ibu-ibu, kepada para istri. Kalau para istri selalu menanyakan ini papa uang dari mana, dijamin tidak akan ada koruptor. Jadi ibu-ibu tanya, Bu, upamisi bapak biasa nggak masih gaji sekian 4 juta 5 juta, wah ini lebih Pak, ini uang apa harus ditaruh sih, Bu? Iya ini kan dinas, uang dinas gitu dia. Wah 50 juta 100 juta di mana iya? Nah, ada ibu-ibu apa? Pak, alhamdulillah Pak, besok sih tadi taruh di mana kan? Bapak kenapa nggak bawa lagi uang? Jika bakal koruptor ya hati-hati. Nah istighfarlah. Kalau sudah terjadi sesuatu yang sudah berlalu kan kita berdamai dengan masa lalu. Yang penting hari ini ke depan itu kan istighfar. Istighfar dengan hati karena di dalamnya ada muraqabah pasti jadi tenang. Kalau belum tenang berarti belum di sini hanya baca mulai. Astagfirullah. Maling oke kan anu nyopet anu maling berurus astagfirullah gitu. Maling gitu kan. Nah jadi bagaimana kita di sini ya? Insya Allah dari wajah-wajah ibu yang ini menjemput dengan keindahan ya. Mudah-mudahan ini masjid Bu jadi saksi nanti. Amin. Di sini ya. Amin. Cekap pamitan ibu ya. Saya tutup dengan doa. Silakan ibu-ibu yang saya banggakan. Saya sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata ibu ya. Mohon maaf tadi membuat ibu menangis. Mudah-mudahan ibu bisa lebih pol. Kita berdoa kepada Allah dan kita yakinkan udhuni astajib lakum. Bila kita berdoa, Allah akan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga kami diberikan turunan yang bisa jadi qurrata a'yun, cindera mata penggugah rasa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Rabbi auzinni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan sholihan tarduhu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan anak-anak kami bisa berbuat baik birrul walidain kepada kami sebagai orang tua, dan kami pun bisa birrul walidain kepada orang tua kami. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, semoga kami turunan bisa menjadi keturunan yang kuat, yang tangguh, istiqomah, selalu berada di jalan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hasanah kebaikan di dunia dan hasanah kebaikan di akhirat kelak, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga bulan ini menjadikan kami bulan yang penuh maghfirah, diampuni semua kesalahan-kesalahan karena kami adalah manusia yang doif. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga kami masih diberi waktu untuk terus fastabiqul khairat, selalu berbuat baik, berbuat ihsan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merawat keluarganya ya Bu ya. Jazakallahu khair Ustazah, begitu banyak ilmu yang sudah ditransfer kepada kami semuanya.